Sekarang kita akan mendalami aplikasi Traders Family dari kacamata seorang analis, di mana video kali ini gue buat memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menekankan lu kepada orang-orang yang masih skeptis terhadap praktik copy sinyal. Mungkin lu emang gak cocok jadi seorang investor, lu gak perlu copy channel-channel yang ada di aplikasi Traders Family. Mungkin lu cocok sebagai analisnya, di mana di sini nanti kerjaan lu adalah menganalisa pasar. Dan sekali lagi gue tekanin nih ya, lu nggak perlu keluarin modal sama sekali dan bisa mendapatkan cuan. Dan tujuan keduanya adalah untuk menggambarkan nih kepada para calon investor yang mungkin nonton video ini, sebenarnya seberapa berat sih perjuangan sebagai seorang analis di aplikasi Traders Family. Dan seperti kata gua tadi ya, kalau bisa lu masih skeptis terhadap praktik copy sinyal, lu nggak perlu jadi investor ya, lu nggak perlu bayar orang buat lu subscribe buat dapetin sinyal, tenang aja. Lu mungkin bisa menjadi seorang analis, di mana intinya kerjaan lu adalah menganalisa pasar aja, dan lu bener-bener nggak keluarin modal sama sekali, pure cuman analisa pasar. Dan jujur aja nih, kalau pendapat pribadi gua, sebenarnya mungkin ini hal yang penting juga buat dilakukan oleh seorang investor ya, ketika dia pengen mensubscribe suatu channel gitu. Gue rasa dia perlu ngerasain dulu peran menjadi seorang analis itu gimana. Soalnya nanti buat lu nganalisa para analisnya, itu ya lu harus dapat feel-nya lah, kerjaan mereka tuh apa aja biar lu ngerti secara dasarnya itu gimana. Tapi kalau bisa lu emang ngerasa jadi analis berat dan gak cocok buat lu, ya nggak perlu juga sih. So, buat startnya, tentu aja lu perlu buat install aplikasi Traders Family-nya. Dan sekali lagi gue tekanin ya, bahwa gue tuh nggak ada affiliate apapun, jadi silahkan lu cari sendiri aplikasinya di Play Store dan lu install sendiri. Lu udah gede, jadi jangan manja-manja lah. Nanti ketika lu udah install, lu tinggal perlu register aja lah, kayak kebiasa lah. Lu masukin email lu, nomor HP, dan seterusnya lah, data diri kayak website pada umumnya. Dan nanti lu, setahu gue ya, nanti ada pilihan role-nya. Lu mau jadi analis, apa mau jadi investor? Jadi di sini bakal gue arahin lu buat pencet jadi analis dulu. Dan lu jangan kaget, kalau nanti beberapa menit atau beberapa jam setelah lu register, bakal ada orang yang ngechat lu. Orang yang ngechat lu adalah orang dari Traders Family-nya, di mana tujuan dia adalah memandu lu. Jadi dia pure mandu lu kayak cara menggunakan aplikasinya dan sebagainya. Di mana gua anggap lu udah register. Dan nanti kerjaan lu nih adalah untuk memberikan analisa pasar. Di mana cara memberikan analisa ini bakal gue gambarin ya di rekaman layar seperti berikut. Di mana nanti yang bagian atas ya lu pertama perlu buat channel lu dulu. Jadi lu buat channel aja namanya bebas dan ini benar-benar gratis ya. Lu cuma ngasih nama doang channel lu apa. Berikutnya, tugas lu adalah memberikan simbol atau pair. Di mana pair-pair ini adalah pair-pair forex. Dan ini pairnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi emang udah di limit doang sama Traders Family, pair-pair yang diterapkan pada aplikasinya hanya major pair aja. Di mana ini kayak bisa kita lihat ada contohnya kayak paling atas XAU, AUD-JPY, CHF-JPY, dan seterusnya. Sampai total kalau nggak salah ada 16 pair. Berikutnya, lu bakal nentukan pending ordernya. Lu mau buy atau mau sell. Ini seperti yang gue sempat jelasin juga ya, bahwa di aplikasi Traders Family, lu nggak bisa melakukan market order. Jadi buat lu yang tipikalnya scalping, ya itu udah nggak bisa diterapkan nih. Jadi lu either pakai limit order atau pakai stop order. Nanti lu tinggal pilih aja mau pakai buy atau mau pakai sell. Berikutnya lu tinggal masukin price-nya atau harga entry-nya mau di mana. Ya itu kayak analisa pada umumnya lah. Lalu stop loss-nya dan take profit-nya di mana. Lalu lu bakal nentuin ada expired-nya, di mana kalau bisa lu ngeliat ketentuannya nih, batas waktunya maksimal 48 jam. Jadi kalau sinyal lu yang udah lu posting tadi udah ngelewatin 48 jam atau 2 hari, sinyal lu bakal otomatis kadaluarsa. Jadi lu perlu ngepost ulang sinyalnya kalau lu ngerasa momentumnya masih cocok. Jadi ya ini memaksa lu supaya lu tetap pantau lah analisa lu, jangan main lu tinggal aja. Dan ini semua harus lu isi dulu, baru nanti lu bisa ngepost sinyalnya. Jadi kalau ada bagian stop loss yang lu kosongin, take profitnya lu kosongin, lu nggak bakal bisa ngepost sinyalnya. Dan di sini juga ada notes ya, di mana notes ini ya fiturnya buat lu ngasih catatan aja lah, buat nanti bisa lu baca mungkin histori sinyalnya buat ya penambahan referensi lu aja buat mengimprove cara lu menganalisa pasar. Dan catatan ini hanya bisa dilihat oleh analisnya doang. Jadi orang-orang yang subscribe lu nanti itu nggak bakal bisa ngeliat isi catatan lu ini apa. Lalu yang berikutnya pengen gue sampaikan juga ya, dimana nanti kalau bisa sinyalnya udah ke post dan bisa udah running gitu ya, bisa udah benar-benar berjalan, udah kena harga entry-nya, lu udah nggak bakal bisa merubah letak stop loss lu ataupun letak take profit lu. Jadi lu cuma benar-benar bisa ngeliatin sambil nunggu doang. Lu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa geser stop loss lu, nggak bisa geser take profit. Jadi pure lu dilatih buat lu tetap menganalisa pasar sesuai sama trading plan lu.
Dan satu lagi mungkin yang perlu gue tekanin ya, dimana di sini ada jarak 20 pips seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau lu ngasih harga entry-nya terlalu mepet, itu juga nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Dan ya gitu aja kerjaan lu, bener-bener pure nggak pakai modal sama sekali, tinggal ngepost analisa lu aja. Dan mungkin yang perlu gue tekanin lagi atau gue tekanin ulang ya, bahwa tadi lu cuma bener-bener cuma input harga entry, stop loss, dan take profit, dan nggak ada lot size-nya. Jadi di sini lu nggak perlu nentuin risk per trade-nya berapa, risk manajemennya lot-nya berapa, itu lu nggak perlu. Jadi lu benar-benar cuma ngasih harganya doang. Karena seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, sistem perlotan ini bisa menjadi masalah bagi para investor. Dan ya benar-benar kayak gitu doang. Nanti nilai take profit lu itu ya tinggal dikurangin dari harga take profit, dikurangin harga entry. Ya kurang lebih begitu. Dan mungkin hal lain yang perlu gue kasih tahu ke lu ya, bahwa di aplikasi Traders Family tadi, lu nggak bakal bisa ngeliatin chart sama sekali. Jadi lu kalau perlu ngeliatin chart, lu silakan buka chart secara mandiri. Dimana kenapa alasan Traders Family tidak ingin meletakkan chart di aplikasinya? Karena mereka percaya bahwa kecenderungan para trader ketika melihat chart, itu pasti emosinya lebih gampang bergejolak. Nanti yang tiba-tiba nggak ada momentum buat trading, dia bisa ikutan trading. Jadi bisa gue sampaikan sekali lagi ya, bahwa di sini nggak ada chart sama sekali. Jadi kalau nyari-nyari chart di aplikasinya, lu nggak bakal ketemu. Oh, dan satu lagi nih yang mungkin gue perlu sampaikan juga ya. Dimana di sini lu nggak perlu nyambungin akun trading lu. Jadi emang bisa dibilang ini nggak seperti kopi sinyal yang ada di luaran sana. Dimana kalau kopi sinyal di luaran sana, lu tinggal tautin aja ke akun trading lu. Jadi ketika lu trading, otomatis bisa di-copy sama orang. Ini sistemnya enggak ya. Jadi benar-benar ini akun terpisah sendiri, akun pribadi. Jadi lu nggak perlu nyambungin akun trading lu. Jadi ekuitas lu berapa, modal lu berapa, itu para investor nggak bakal tahu. Dan setelah lu udah tahu ya, tadi kerjaan lu bener-bener cuman kayak gitu doang. Lu tinggal ngepost sinyal aja, analisa pasar lu seperti apa. Dan sekali lagi bener-bener nggak pakai modal ya. Jadi kalau masih skeptis ya lu bego aja lu. Kalau nggak mau coba udah pergi aja gitu. Sekarang setelah lu tahu kerjaan lu seperti itu, yang berikutnya perlu lu tahu adalah sistem rewardnya atau gimana sih cara lu dapat uang dan aturan-aturan apa aja sih yang diperlukan. Dan seperti yang gue sering sampaikan juga di beberapa video ya, bahwa di Traders Family ini memiliki beberapa tingkatan level. Di mana level pertama ketika lu mulai, pasti lu dapat di level newbie. Di mana total medalnya itu 0. Di mana medal ini adalah sistem kayak rewardnya gitu loh. Jadi kalau bisa lu memenuhi kualifikasi bulanan, lu dapat 1 medal. Nanti kualifikasi bulanannya bakal gue bahas. Dan untuk rookie ini 1-2 TF, lalu pro, elite, master, lalu legend yang paling tingginya. Dimana nanti itu ada yang namanya bonus TF point juga. Ini bakal gue jelasin satu-satu. Jadi nanti di akhir periode atau di akhir bulan, channel lu tadi bakal dinilai lah oleh tim Traders Family apakah memenuhi kualifikasi bulanan atau enggak. Jadi kalau bisa memenuhi kualifikasi bulanan, ya lu dapat 1 medal. Tapi kalau ternyata ya kualifikasi bulanan terpenuhi tapi hanya sebagian dan bisa secara resiko nggak bermasalah, ya lu dapat 0 medal. Tapi kalau emang bermasalah secara pengaturan resiko, lu bisa mendapatkan penurunan medal atau minus medalnya gitu. Dimana di sini gue ajarin dulu ya kualifikasi bulanannya itu apa aja sih. Jadi kalau bisa lu ngeliat, yang pertama yaitu lu menghasilkan minimal net profit yaitu 200 pips per bulannya. Jadi lu udah distandarisasi ya, bahwa selama 1 bulan at least buat lu dapat 1 medal, channel lo harus bisa profit senilai 200 pips. Yang kedua, lo harus memenuhi jumlah sinyal yang diberikan per bulannya, di mana ada kriteria-kriteria khususnya. Jadi kalau bisa lo ngasih 5 sinyal per bulan, itu rata-rata profitnya harus at least 40 pips per sinyal. Kalau sinyal yang lo kasih 6-10 sinyal, maka rata-rata pipsnya adalah 20 pips per sinyal. Tapi kalau lo ngasih 11 sinyal atau lebih, ya itu udah nggak ada rata-rata pipsnya. Yang berikutnya yang sempat gue jelasin juga di video sebelumnya ya, bahwa ini semacam kayak consistency rules, di mana lu harus bisa menghasilkan 70% dari profit bulan sebelumnya. Di mana kalau bisa lu ngeliat detail, ini ada beberapa contoh kasus yang mungkin bisa gue bahas secara singkat. Di mana contohnya lu seorang analis ya, di bulan pertama lu dapat 1000 pips. Jadi kalau bisa lu dapat 1000 pips, ini gue ketabelin aja biar lu gampang ya. Ini dapat 1000 pips, kan minimal profitnya 200. Terus jumlah sinyal lu ada 5, memenuhi ya rata-rata sinyal lah. Lu maka nanti akan mendapatkan 1 TF medal. Dan target profit lu di bulan berikutnya adalah 700 pips. Misalnya di bulan berikutnya lu cuma dapat 400 pips nih. Dan ini kan berarti kan lu nggak memenuhi kualifikasi ya. Tapi 400 ini kan ada di atas minimal net profitnya yaitu 200 pips tadi. Jadi target bulan berikutnya udah bukan 700 lagi, tapi 70% dikali 400 ini. Atau jadi target bulan berikutnya adalah 280 pips.
Dan misalnya bulan berikutnya lu dapat 300 pips ya, lu udah bisa lolos lagi dan nanti target bulan berikutnya menjadi 70% dikali 300, yaitu 210 pips. Kasus berikutnya, misalnya nih, lu di bulan pertama lu mencapai 1000 pips lagi. Targetnya sama kayak tadi ya, 700 pips. Dan ternyata lu cuma dapat 100 pips doang. Di mana 100 pips ini kan gak memenuhi minimal nilainya tadi 200 pips ya. Jadi nanti target lo bulan berikutnya akan tetap di 700 pips. Nanti kalau bulan berikutnya lo dapat 720 yang which is melebihi 700 tadi, lo bisa mendapatkan TF medalnya. Dan kasus yang berikutnya, misalnya bulan pertama lu dapat 210 pips, di mana ini lebih dari minimalnya tadi 200 pips. Kan kalau bisa 210, lu kali sama 70%, itu kan dapatnya 147 pips. Dan 147 pips ini kan ada di bawah dari nilai minimal per bulannya yang 200 pips. Maka target lu tuh nggak bakal 147, tapi mengacu ke minimalnya tadi yaitu 200. Jadi kalau bulan berikutnya lu dapat 350, ya lu bisa lolos. Tapi ini kalau bisa lu lihat nih ya, lu udah lolos secara pipsnya 350. Tapi jumlah sinyal yang lu berikan itu cuma 3 doang, dimana kan minimal tadi 5. Maka nanti target lu nggak bakal bergerak dan lu masih nggak dapet TF medal ya, masih 0. Dan target lu bakal tetap stay di 200. Dan bulan berikutnya baru nanti lu dapet TF lagi ketika lu mencapai 400 pips, contoh kasusnya. Jadi intinya, kalau lu memenuhi kualifikasi bulanan, lu dapet 1 medal. Dan kalau bisa lu nggak memenuhi kualifikasi bulanan dan secara pengelolaan resiko lu aman-aman aja, lu nggak dapat apa-apa alias 0 medal. Tapi nanti nih, kalau bisa lu pengelolaan resikonya jelek banget, lu dapat penurunan medal. Dimana ini akan gue jelasin nih. Jadi, Traders Family ini menekankan nih penurunan TF medal lu ketika lu nggak bisa mengontrol resiko. Dan dia mengacu pada rata-rata profit bulanannya ya. Dimana di sini yang menjadi acuannya adalah rata-rata profit bulanan yang akan dihitung dari 6 bulan terakhir yang mencapai minimal profit 200 pips. Dimana itu ada 2 tipe nih, dimana lu bakal mengalami penurunan medal. Dan langsung aja nih, dari persentase monthly loss, atau tingkat rugi lu selama 1 bulan atau 1 periode itu. Dimana di sini kalau bisa contoh paling pertamanya, kalau lu rugi sampai 100%, lu nggak bakal dapet pengurangan TF medal apapun. Kenapa di sini pengurangan 100% yang kelihatan kayak gede banget, dia nggak dapat pengurangan TF medal? Karena Traders Family memiliki sudut pandang yang gue rasa tepat nih. Dimana ketika seorang analis mampu menghasilkan profit hingga 1000 pips per bulannya, maka dia juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami kerugian senilai 1000 pips. Karena sekali lagi gue tekanin ya, ketika lu trading, itu adalah semua tentang probabilitas. Jadi kalau bisa gue ambil aja secara contoh nih, kayak yang tadi lah gue anggap gampangnya. Kalau memiliki rata-rata profit lu itu di 1000 pips, dan bulan tersebut lu ruginya 900 pips, yang which is nggak nyampe 100% tadi ya, maka lu nggak bakal mengalami penurunan medal. Tapi kalau bisa rugi lu sampai bisa 1.500 atau alias 150%, lu dapat minus 1 TF medal. Dan minus TF medal ini tertingginya itu sampai minus 7, dimana kalau mengalami kerugian lebih dari 325% dari rata-rata profit yang tadi gue sebutkan. Dan ini kalau bisa lu baru ngikutin aplikasi Traders Family, itu dulu sempat viral banget, ada salah satu channel yang udah sampai di level legend, itu benar-benar kebanting balik lagi ke level awal, karena emang waktu itu dia loss gede banget. Dan itu adalah hal yang berbahaya. Jadi ya bisa kita sampaikan juga lah bahwa ketika lu menjadi seorang investor, lu tetap perlu memantau resiko lu ya. Mau dia levelnya setinggi apapun. Dan konsep keduanya ketika lu mengalami penurunan TF medal tadi, yaitu ada yang namanya persentase consecutive monthly loss. Yang artinya consecutive monthly loss adalah lu ketika rugi per bulannya berturut-turut. Jadi lu bulan pertama bisa minus, bulan berikutnya minus, bulan berikutnya minus, itu consecutive. Dimana secara aturan kayak begini ya. Jadi kalau misalnya lu 0 sampai minus 100 sampai 100% lu 0 TF medal, tapi kalau sampai 700% lu bisa minus 7 TF medal. Kalau bisa lu masih nggak ngerti, ini nanti bakal ada kasih contoh-contoh kasus lah yang bisa lu baca ya. Jadi kurang lebih gue ngasih idenya aja, konsep dasarnya aja. Nah, dan berikutnya kita bakal bahas soal TF point. Kalau bisa lu engan nih sama share screen gue tadi kan di table seperti jelasin setelah lu dapat medal di akhir periode atau di akhir bulan ini, lu juga bisa dapat TF point. Dan sebenarnya apa sih TF point itu? Jadi intinya TF point itu adalah poin dari Traders Family yang diberikan kepada lu yang nantinya bisa lu tuker jadi duit. Dan ini benar-benar dari Traders Family-nya ya, bukan dari subscriber ya. Jadi bisa gue sampaikan ini penjelasan gampangnya aja. Traders Family bakar duit di sini. Tapi sebenarnya nggak purely bakar duit. Mungkin bisa gue jelasin di video-video yang lainnya lah. Tapi ini adalah uang yang dari Traders Family-nya.
Dimana seperti yang gue sampaikan ya, lu nggak perlu, kok bisa di sini kan kedengarannya kayak agak mengerikan ya. Loh, kok Traders Family mau ngasih gue duit secara cuma-cuma? Ya lu nggak perlu takut. Seperti yang gue sampaikan, lu bener-bener nggak masukin modal sama sekali. Jadi lu dengerin dulu, lu nggak perlu takut ini skema apa sekali ya. Soalnya emang lu nggak bakal rugi apa-apa, orang lu nggak ngasih modal kok. Jadi sebenarnya ini aturan TF point-nya nih. Nanti gue jelasin kenapa TF point itu ada. Pertama, lu bakal dapet TF point itu perhitungannya dari total pips atau total profit selama 1 bulan. Jadi 200 pips pertama atau batas minimal profitnya 200 pips tadi, itu akan menjadi 100 TF point. Dan untuk sisa pipsnya akan dikali sesuai dengan level lu. Di mana nanti tingkat pengaliannya bakal semakin tinggi tergantung dari level lu. Jadi kalau level lu makin tinggi, pengalinya makin tinggi. Contoh, selama 1 bulan, di bulan tersebut, lu mendapatkan profit senilai 1000 pips. 200 pipsnya, lu bakal mendapatkan 100 TF point. Berarti nanti sisanya kan 800 pipsnya. 800 pips tadi bakal dikali sama level lu. Kalau bisa lu di level rookie, artinya lu bakal dapat 0,3. Dan nanti kalau bisa sampai di level tingginya di legend, yaitu lu bakal dapat pengalinya 1,5. Yang kalau bisa dicontoh tadi 800, maka lu akan dapat 1200 TF point. Begitu. Dan di sini nih, TF point itu memiliki masa berlaku. Di mana kalau level rookie sampai pro, itu masa berlakunya 8 bulan, elite 10 bulan, dan master atau legend 12 bulan. Jadi TF point lu bisa lu gulung terus-menerus. Jadi TF point ini, ya seperti yang gue tadi, kalau bisa bulan ini lu contoh dapat 100 TF point doang, bisa lu gulung lagi tambah bulan berikutnya, tambah bulan berikutnya. Gimana? Tiap TF point lu dapat per bulan ini ada masa berlaku yang tadi. Dan nanti nih untuk penukarannya ya, ini langsung gue bagi ke penukaran. Jadi seperti ini. Pertama yang perlu lu tahu, penukaran hanya bisa dilakukan ketika lu sudah mencapai level elite. Dan nilainya per 1 TF point akan dikali 5.000. Untuk master bakal dikali 10.000, dan legend bakal dikali 20.000. Dimana kalau gue ngambil contoh kasusnya kayak tadi deh, bisa sisa 800 pips tadi gitu ya. Terus anggapnya dapat pengalinya kali 1, berarti 800 TF point. Maka kalau di level elite, 800 TF point tadi dikali sama 5.000 rupiah, lu akan mendapatkan 4 juta. Jadi yang bisa lu cash out gitu. Kenapa sih TF point ini bisa ada di Traders Family? Karena seperti yang gue sampaikan di minimal kualifikasi per bulan tadi ya, itu banyak banget analis-analis yang melakukan kecurangan. Di mana tadi yang menjadi masalah adanya minimal net profit, lalu yang menjadi masalah terbesar ya adalah 70% dari bulan sebelumnya atau konsistensi rules-nya ini. Di mana banyak banget analis yang akhirnya takut buat mencapai profit yang besar-besar. Jadi selalu ngebatasin diri, ya deket-deket lah sama minimal net profitnya atau minimal batas buat profitnya. Jadi kalau udah sampai 200 pips, dia udah nggak mau ngasih sinyal lagi. Dia berhenti. Nanti begitu terus. Udah sampai 200 pips berhenti. Sampai 200 pips berhenti. Di mana pemikiran mereka? Mereka tuh nggak mau nanti kok bisa bulan berikutnya. Bisa contohnya bulan ini dia profitnya 1000 pips, yang which is gede banget. Kan targetnya jadi 70% kali 1000 pips, yang which is 700 pips. Dan mereka nih takut dapat 700 tuh nggak gampang gitu. Jadi lebih berpatokan buat naikin levelnya terus-menerus. Makanya Traders Family memberikan lu TF point supaya nanti para analisnya itu nggak berhenti sampai di 200 pips doang. Jadi kalau bisa lu berhenti sampai 200 pips doang, ini ada duit yang hampir senilai UMR yang bakal lu tinggalin gitu aja gitu. Dimana kalau level lu makin tinggi, ini pengalinya makin dahsyat lagi. Dan secara pengalaman gue udah beberapa kali cash out dari sini. Dan ya nominalnya bisa gue bilang lumayan. Bahkan ini gue nggak kasih tahu angkanya, tapi bisa sampai 3 kali UMR. Dan ini ya benar-benar lumayan banget. Jadi di sini lu bisa lu tukar ya, dan ini ada beberapa aturan penukarannya. Jadi di sini hanya bisa ditukar dengan kelipatan 100 TF point, terus tanggal request itu tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Di mana untuk pencairannya itu butuh waktu. Jadi kurang lebih kalau udah request di tanggal 1 sampai tanggal 5 tadi, pencairannya kurang lebih di tengah bulan sampai di akhir bulan. Dan seperti yang gue sampaikan, ini benar-benar kayak free money ya. Lu benar-benar nggak masukin uang sama sekali dan bisa dapat uang yang nilainya sampai UMR kan lumayan banget buat lu jajan. Dan Traders Family ini bersikap adil ya, sama seperti TF Medal tadi, di mana lu nggak cuma dapat TF point doang, tapi lu bisa mengalami pengurangan TF point. Dan konsepnya ya sama seperti penambahan. Di mana kalau lu minus 200 pips pertama, berarti lu bakal minus 100 TF point, dan sisa pipsnya bakal mengikuti perkalian. Jadi kalau lu rookie kali 0,3 dan legend 1,5. Jadi kalau bisa lu legend emang kalau pengalinya gede supaya lu dapat TF point yang gede, tapi kalau lu rugi, bakal pengali lu juga sama gedenya.
Jadi ya ini bersikap adil lah. Dan aturan terbaru nih yang baru aja diberlakukan di bulan Mei itu ada sistem yang namanya kemitraan bagi channel. Jadi intinya nanti channel itu bakal dikelompokin lah. Ada yang namanya basic channel, prospect channel, dan priority channel. Dimana kalau basic channel nanti tampilannya bakal biasa aja, nggak ada apa-apa. Kalau bisa prospect channel bakal ada centang tapi warna abu-abu, dan ketika sampai priority channel akan mendapatkan centang berwarna hijau gini kayak yang di Instagram centang biru gitu lah. Dan di sini nih nanti arahnya apa sih tujuan dari kemitraan ini? Nanti itu akan berpengaruh kepada TF point yang bisa lu redeem atau bisa lu cash out. Dimana ini kalau bisa contoh kasusnya ya, kalau bisa lu di level elite, terus lu pengen nge-redeem TF point lu, kalau bisa lu masih di level basic channel, maka lu cuma bisa nge-redeem senilai 20%. Jadi kalau bisa tadi lu 1000, udah dapat 1000 TF point, lu cuma bisa nge-redeem 200 TF point-nya doang kalau lu di basic channel. Kalau di prospect channel ya lu bisa nge-redeem 30%-nya. Di master, level master, ketika lu basic channel, lu bisa nge-redeemnya 30%, prospect di 50%, dan priority baru bisa 100% ya. Dan di legend, ketika basic channel, lu bisa nge-redeemnya 50%, prospect channel 75%, dan ketika sampai di level priority, lu bukan level ya, tapi mitraan priority, lu bisa nge-redeem 100%. Gimana nih, misalnya kayak gimana sih cara kriterianya buat lu dapat prospect channel dulu nih, baru nanti ke priority. Di prospek ini, lu pertama harus minimal levelnya elite. Dan aturan berikutnya, dalam 5 bulan terakhir, lu tidak mengalami penurunan lebih dari 1 medal dan minimal memenuhi 3 kali kualifikasi bulanan. Terus juga lu nggak ada histori pelanggaran. Jadi di sini, ya bisa dibilang lu bisa ngontrol resiko lu lah. Lu kalau bisa masih minus 1 TF medal ya nggak masalah. Dan lu selama 3 bulan berturut, nggak harus berturut-turut, pokoknya selama 3 bulan lah, lu harus bisa memenuhi kualifikasi bulanannya. Itu untuk prospect channel. Untuk lo misalnya mau jadi commit priority. Nah, untuk jadi priority di sini minimal levelnya master. Dan pada saat tahapan di prospect channel, dalam 3 bulan hanya boleh mengalami minus 1 medal dan minimal 2 bulan memenuhi kualifikasi bulanan, dan sekali lagi tidak ada histori pelanggaran di bulan terakhirnya. Jadi intinya ya seperti itulah. Pengaruhnya nanti ke redeem TF point lu. Sekarang kalau bisa kita ngeliat nih, sebenarnya apa aja sih channel itu bisa dikatakan melakukan pelanggaran. Di mana di sini ada beberapa ya, di mana di sini ketentuannya itu kayak ya traders family berhak melakukan investigasi bla bla bla, lu bisa baca di layar lu. Tapi ya intinya kalau bisa lu ngelakuin yang aneh-aneh, lu nggak beri sinyal dengan cara lu duplikasi sinyal orang gitu ya. Misal lu ngeliat ada channel yang bagus banget nih, levelnya udah tinggi banget, lu tinggal copy sinyal dia terus lu masukin ke sinyal lu pribadi, maka akun lu pasti bakal kena ban. Dan kalau bisa lu ngasih sinyal yang kayak ngasal-ngasal, kayak nggak jelas gitu, itu traders family juga bisa melakukan investigasi buat ngeliat nih akun atau channel lu itu gimana. Dan nanti lu tetap juga bisa di-ban. Jadi kalau udah dari awal lu ngide mau ngelakuin sesuatu yang bisa dalam quote-unquote lah, lu melakukan suatu kecurangan, ya gue harap lu nggak ngelakuin itu karena sia-sia juga sih, pasti bakal kena ban juga. Dan ya kurang lebih begitulah aturan untuk menjadi seorang analis. Itu adalah aturan-aturan yang perlu lu tahu dulu ya ketika lu emang benar-benar memutuskan sebagai seorang analis. Dimana kalau gue rangkumin, lu harus bisa mencapai TF medal, TF point, dan kemitraan. Sebenarnya nih, kalau bisa lu memenuhi minimal kualifikasi bulanannya, terus ketika lu mencapai target profit gak berhenti, dan ketika loss lu bisa mengontrol resiko lu, itu 3 hal tadi sebenarnya bisa lu gapai langsung berbarengan gitu. Dan mungkin kalau bisa tadi gue tekanin sekali lagi ya, untuk lu sampai ke level legend itu at least lu perlu waktu 1 tahun lu. Karena kayak tadi lu lihat ya, untuk sampai lu dapet level legend itu lu butuh 13 sampai 14 TF medal. Di mana 1 TF medal didapatnya hanya setiap akhir periode atau setiap 1 bulannya. Jadi sini perjuangan lu sebagai analis emang berat. Tapi seperti yang gue sampaikan, it's a fucking free money. Lu benar-benar nggak masukin modal sama sekali, lu cuma benar-benar nganalisa pasar aja. Lu bisa mendapatkan potensi income hingga ratusan juta rupiah. Soalnya kalau emang lu pengen ngeliat nih beberapa channel yang subscribernya sampai 1000-an gitu, lu bisa hitung sendiri lah. 1000 subscriber kali berapa ribu. TF point tadi yang gue sampaikan per bulannya bisa dapat 4 juta, itu kayak bisa dibilang sebagai insentif atau bonus doang. Target utama lu bukan di TF point-nya, tapi di subscriber ya. Jadi kalau bisa sekarang di sudut pandang investornya, lu bisa ngeliat lah, perjuangan sebagai seorang analis itu seberapa beratnya gitu. Dimana kita benar-benar ditekanin banget untuk menjaga konsistensi dan manajemen resikonya. Gua yang berperan sebagai dua pihak tadi, di mana gue memiliki channel juga di sini, dan juga sebagai investor, jujur gue bilang gue memiliki perasaan yang senang lah, bisa gue bilang ya. Dimana kok secara analisnya gue bisa gue bilang
agak cukup rumit karena ada banyak banget aturan baru yang nggak ada di aplikasi Kopi Sinyal di luaran sana. Tapi di sisi lainnya sebagai seorang investor, gue seneng banget. Karena gue tahu dengan gue mensubscribe beberapa channel yang bisa gue tahu gue pilih itu bagus, gue bisa yakin banget kalau modal gue bisa terjaga dengan baik. Dan sekali lagi gue tekanin nih ya, buat lu yang masih skeptis, nganggep ini praktik Kopi Sinyal yang merugikan dan nipu atau Ponzi, MLM sebagainya, ini benar-benar gue sampaikan gak ada modal sama sekali. Lu masih skeptis, lu masih ragu, silakan lu coba aja dulu sebagai analis. Lu benar-benar jadi orang yang analisa pasar. Lu nggak keluarin duit sama sekali, lu nggak perlu takut di-scam kan kalau emang lu nggak keluarin duit sama sekali gitu. Dan sekali lagi nih, gue nggak ada affiliate link, gue nggak ada kode referral. Jadi gue nggak pengen dapetin keuntungan apapun dari lu sebagai seorang analis. Kalau lu masih ragu juga, masih bingung, nggak mau coba juga, ya mending nggak usah gitu. Lu emang pantas sampai di titik itu doang dan nggak bakal bisa berkembang, ya silahkan aja sih. Dan buat lo yang baru mulai sebagai analis, bisa gue sampaikan ya, ini perjalanan yang panjang lah. Jadi lu perlu semangat dan konsisten gitu ya. Dan mungkin last word-nya yang bisa gue sampaikan ya, good luck sih.